Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas Digital Lamongan. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay! Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat semuanya ya. Pada hari ini anak-anakku belajar bersama Ibu Ismi. Ibu Ismi berasal dari SDN 4 Made Lamongan. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada hari ini kita belajar di kelas 6, tema 5, wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Anak-anak, usaha-usaha apa saja ya yang ada di sekitar rumahmu? Usaha-usaha tersebut dapat bermanfaat bagi dirimu dan bagi orang lain. Misalnya, usaha-usaha yang ada di sekitar rumah kita adalah yang pertama, fotokopi. Yang kedua, pangkas rambut. Yang ketiga, bengkel. Yang keempat, toko kelontong. Misalnya, tetangga kita mempunyai usaha toko kelontong, maka kita bisa mencari kebutuhan kita sehari-hari dengan mudah. Demikian juga orang lain. Usaha-usaha tersebut memiliki manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah, manfaat bagi diri kita yaitu mendapatkan keuntungan, meningkatkan rasa percaya diri, melatih pribadi yang lebih baik. Dan manfaat wirausaha untuk orang lain yang pertama, menyerap pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu memajukan roda perekonomian negara. Anak-anak, berikutnya adalah amatilah gambar contoh-contoh usaha fotokopi, pangkas rambut, bengkel. Nah, selanjutnya sebutkan peralatan dan sumber daya apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut. Sumber daya dan peralatan yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut: fotokopi, alat yang digunakan, mesin fotokopi, dan kertas. Sumber daya yang digunakan: orang yang bekerja sebagai operator fotokopi. Pangkas rambut, alat yang digunakan, mesin cukur, gunting, sisir. Sumber daya yang digunakan, orang yang bekerja sebagai pangkas rambut. Bengkel, alat yang digunakan adalah spare part dan perkakas. Sumber daya yang digunakan, orang yang bekerja sebagai montir. Anak-anak, dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, tetapi diperlukan kerjasama dengan negara lain. Misalnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Misalnya pada usaha fotokopi, pangkas rambut, bengkel, ada sebagian sumber daya yang diperoleh dari dalam negeri, misalnya meja dan kursi. Dan ada sebagian sumber daya yang diperoleh dari luar negeri, misalnya mesin fotokopi, mesin cukur, dan suku cadang kendaraan bermotor. Jadi diperlukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk menyediakan peralatan di setiap usaha. Anak-anak, kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang ke luar negeri disebut mengekspor. Contoh produk ekspor terbaik dari Indonesia adalah batik dan gerabah. Anak-anak, apakah kalian tahu produk-produk yang kita ekspor ke luar negeri selain batik dan gerabah? Contoh lainnya ada kelapa sawit, ada kopi, ada teh, ada tembakau, ada karet, dan batu bara. Dan apakah kalian tahu kita masih mengimpor barang dari luar negeri?
karena kebutuhan kita masih kurang di negara kita. Contohnya ada alat-alat kedokteran, ada obat-obatan, ada gula, ada garam, dan ada mesin alat elektronik. Anak-anak, apa saja benda-benda yang dijual pada usaha di lingkungan sekitarmu? Kira-kira benda-benda tersebut jika didekatkan dengan magnet, apa yang akan terjadi? Mari kita amati bersama-sama. Benda pertama adalah pensil. Pensil tidak dapat ditarik magnet. Benda kedua adalah peniti. Peniti dapat ditarik magnet. Benda ketiga adalah penghapus. Penghapus tidak dapat ditarik magnet. Benda keempat adalah paku. Paku dapat ditarik magnet. Benda kelima adalah penjepit kertas. Penjepit kertas dapat ditarik magnet. Benda keenam adalah sisir. Sisir tidak dapat ditarik magnet. Benda ketujuh adalah gunting. Gunting dapat ditarik magnet. Benda kedelapan adalah batu. Batu tidak dapat ditarik magnet. Benda kesembilan adalah kayu. Kayu tidak dapat ditarik magnet. Benda kesepuluh adalah daun. Daun tidak dapat ditarik magnet. Benda ke-11 adalah karet gelang. Karet gelang tidak dapat ditarik magnet. Benda ke-12 adalah kaca. Kaca tidak dapat ditarik magnet. Dari macam-macam benda tadi, benda digolongkan menjadi dua. Ada benda logam dan ada benda non-logam. Benda logam adalah benda yang dapat menempel dengan magnet. Benda non-logam adalah benda yang tidak dapat menempel dengan magnet. Dari benda-benda tadi, anak-anak bisa peroleh dari toko usaha. Usaha yang berkembang pasti butuh karyawan yang sangat banyak. Usaha tersebut dalam mencari karyawan dapat membuat iklan tentang lowongan pekerjaan. Di dalam lowongan pekerjaan menyertakan daftar riwayat hidup seseorang. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Tujuan membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba, melamar pekerjaan. Setiap orang pasti memiliki riwayat hidup yang berbeda-beda. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi yang penting yang perlu diketahui oleh orang lain. Anak-anak, kalian bisa membuat daftar riwayat hidup kalian sendiri. Silahkan tulis apa saja informasi tentang diri kalian. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semangat belajar bersama kelas digital Lamongan. Terima kasih.